Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di tempat saya berada. Kita bertemu lagi. Hari ini kita akan bicara tentang stres dan kesehatan kerja. Jadi pernah nggak kalian mengalami pagi-pagi bangun tidur, badan terasa berat, ada sudah tidur 8 jam, atau kepala tiba-tiba pusing, leher kaku, padahal belum mulai kerja. Atau yang paling parah lagi, setiap hari Minggu malam sudah mulai cemas nih. Waduh, besok Senin lagi nih, masuk kantor lagi nih. Kalau pernah, selamat. Kamu tidak sendirian di sini. Jadi data dari Inggris menunjukkan ya, dalam 1 tahun itu paling tidak 17 juta hari kerja hilang gara-gara stres, depresi, dan kecemasan. Nah itu hampir setengah dari semua kasus sakit akibat kerja. Pertanyaan saya, stres itu selalu buruk atau ada yang sehat juga? Ya, jawabannya tidak semua stres buruk. Ada stres yang bisa memotivasi kita, ada stres yang justru bisa merusak kesehatan kita. Nah, hari ini dalam 7 menit saya seperti biasa akan memberitahukan kepada kalian plus minus cara mengelola stres tanpa resign, tanpa obat, dan tanpa ada drama-drama. Pertama, kita harus bedakan dulu ada dua jenis stres nih, ya. Challenge stressors, stres yang sehat terkait dengan beban kerja, tekanan waktu, tanggung jawab. Efeknya justru memotivasi kita, memberi energi, bikin performa kita menjadi lebih baik. Contoh persiapan presentasi besar, termasuk yang sedang saya lakukan ini, ya, ngerjain proyek penting dengan deadline yang menantang. Rasanya deg-degan, tapi harus tenang saja, semangat, ya. Nah, terus ada yang nomor dua, hidden stressors. Jadi stres yang bisa merusak terkait dengan ambiguitas peran, birokrasi, atau masalah politik di kantor. Nah, efeknya ini bisa merusak, bikin cemas, burn out, ya, turunkan performa. Contoh, ekspektasi tidak jelas, atasannya toksik, kebijakannya tidak fair. Nah, rasanya ini bikin frustasi, hopeless. Pengennya, aduh, keluar aja dari kantor ya, pengen cabut aja. Nah, pesan penting yang ingin saya sampaikan, challenge stressor itu seperti bumbu. Sedikit membuat enak, tapi kalau terlampau banyak juga jadi malah rasanya nggak karuan ya. Sementara hydrogen stressors itu seperti racun. Apapun dosisnya, tetap aja dia bisa merusak. Nah, stres itu dampaknya nyata, nggak cuma hanya di kepala, tapi paling tidak ada tiga kategori dampak yang perlu kita ketahui. Dampak fisik atau psychological, sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, ya, sistem imun kita menjadi turun, gampang sakit flu dan sebagainya tuh. Susah tidur atau insomnia ya, udah di tempat tidur tapi nggak tidur tidur ya, atau ada nyeri punggung. Itu yang secara fisik. Kemudian secara psikologis atau psychological ya, cemas, depresi, mudah marah uring-uringan ya, burn out, kepuasan kerjanya jadi turun dan seperti merasa nggak berarti, hopeless. Ya. Dan yang ketiga, dampak perilaku atau behavior. Nah, produktivitasnya jadi turun nih. Sering absen, pengennya resign, kecanduan. Kalau rokok masih lumayan, tapi kalau sudah alkohol, waduh, gawat ya. Kopi masih belum lumayan, asal nggak pakai gula, gitu ya. Nah, kecelakaan kerjanya jadi meningkat. Data di Inggris 17 juta hari kerja itu hilang karena stres tuh, depresi dan kecemasan. Itu 49,4% dari semua kasus sakit akibat kerja. Ya. Jadi stres bukan cuma masalah pribadi, ini masalah organisasi. Perusahaan rugi besar karena stres dari si karyawannya. Nah ini yang paling praktis. Apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk kita bisa mengelola stres? Paling tidak ada 7 strategi ya. Kita coba buat to-do list-nya, prioritaskan, delegasikan. Jangan suka menunda. Contoh, ini yang pertama ya, manajemen waktu tadi ya.
Jadi buat to-do list, prioritaskan, delegasikan, jangan suka menunda kerjaan. Contoh pakai metode Eisenhower, urgent versus proses important tuh yang kuadran itu ya. Kemudian dua, aktivitas fisik, olahraga. Ya kalau nggak bisa setiap hari, paling nggak 5 hari dalam 1 minggu. Ya, olahraga itu bisa mengurangi hormon stres. Cukup jalan kaki 30 menit sehari sudah membantu itu. Contoh jalan kaki pulang kantor, naik tangga, senam pagi dan sebagainya. Ya, kalau saya lakukan itu secara rutin paling tidak 5 hari dalam 1 minggu bersama istri saya. Jalan di sekeliling kompleks perumahannya. Kemudian yang ketiga, teknik relaksasi. Napas dalam-dalam, pakai hidung, kemudian lepas pelan-pelan. Kalau saya menyarankan lepasnya juga pakai hidung. Tekniknya 4, 7, 8, hidup 4 detik, tahan 7 detik, hembus 8 detik dengan menggunakan hidung kita. Tarik menggunakan hidung, lepas juga menggunakan hidung. Nah, dukungan sosial, curhat deh ke orang yang kita bisa percaya, tapi jangan curhat ke sembarang orang, bahaya ya. Cukup didengarkan saja, sudah bikin lega itu. Contoh, telepon teman, ngopi bareng keluarga. Nah, kalau saya lakukan ya saya selalu sharing. Seandainya ada sesuatu yang sifatnya tidak rahasia dan bisa saya ceritakan ke istri saya akan ceritakan. Gitu ya. Kemudian yang kelima, restrukturisasi kognitif. Ubah cara pikir. Jangan ini bencana, tapi ini adalah tantangan yang bisa kita atasi. Itu cara berpikirnya. Ya. Ganti saya harus sempurna dengan saya akan lakukan yang terbaik. Ya, I will do my best. Gitu ya. Dan yang keenam, tidur yang cukup 7 sampai 9 jam per hari. Matikan gadget sebelum tidur. Ya, jadi contoh nomor HP 30 menit, no HP 30 menit sebelum tidur. Ya. Saya sih biasakan maksimum tidur jam 10 tuh. Tapi jam 4 pasti saya insya Allah sudah bangun. Ya. Makanya kalau saya tetap berusaha tidur itu jam 9, bangun jam 4. Kemudian 7, makan sehat. Kurangin kafein dan gula berlebihan. Boleh minum kopi, belok, boleh minum coklat, tapi jangan banyak-banyak. Paling enggak saya hari itu 1 cangkir kopi. Sudah cukup buat saya tanpa gula. Ya, berbanyak sayur dan buah-buahan. Nah, itu juga bagus. Jadi jangan tunggu stres berat baru bertindak. Lakukan sedikit, tapi itu bisa kita lakukan rutin tiap hari. Ya. Nah, tapi stres juga tanggung jawab organisasi nih, bukan cuma individu. Perusahaan yang baik juga punya program-program, ya paling tidak satu misalnya desain pekerja yang jelas, kurangi ambiguitas peran, job description yang jelas, beban kerja yang realistis. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan organisasi employee assistance program, ya layanan konseling gratis dan rahasia. Karyawan bisa konseling tanpa takut statusnya diketahui oleh orang lain bahkan atasannya. Yang ketiga, program promosi kesehatan. Kasihlah di kantor fasilitas untuk olahraga, makanan sehat di kantin, apa daerah apa anti rokok ya. Jadi nggak boleh ada rokok selama ada di kantor, nggak boleh ada yang merokok, gitu ya. Kemudian yang tiga, fleksibilitas kerja. Kerja dari rumah, jamnya juga bisa fleksibel. Yang penting 8 jam dalam sehari ya. Terus ya paling nggak kita bisa melewatkan hari-hari itu dengan tidak terlampau stres ya, tidak terlampau beban buat diri kita. Yang kelima, kita bisa lakukan pelatihan supervisor, kasih tahu manajer atau atasan gimana cara mendukung anggota timnya yang sedang stres. Jangan cuma bisanya marah-marah aja, ya kasihlah motivasi. Tiap hari nggak apa-apa, di meeting pagi ya, adakan daily meeting, di situ kesempatan kita untuk memberikan motivasi kepada tim kita. Kemudian yang keenam, ciptakan budaya wellness. Contohnya kan rapat sambil jalan kaki. Karena udah terjadi loh, banyak yang begitu di perusahaan-perusahaannya, pergangan antar shift. Ya, contoh nyata tuh Adventist Health, nah, di Lamuk, ya itu rumah sakit itu, menerapkan program wellness. Hasilnya dalam 3 tahun, turnover karyawannya turun sampai 36,8%. Ya, luar biasa. Dan turnover perawatnya turun sampai 45%. Jadi investasi di kesehatan karyawan bukan biaya, ya. Ini investasi.
Dan hasilnya return on investment dari perusahaan pun juga akan bisa meningkat. Nah, ada satu kondisi yang lebih parah dari stres, ya, dari stres biasa namanya burnout, ya. Burnout itu adalah kondisi psikologis yang terdiri paling tidak dari tiga dimensi nih. Yang pertama, kelelahan emosional, jadi emotional exhaustion, merasa terkuras, habis energinya ya, nggak bisa ngasih apa-apa lagi. Saya capek banget nih. Bahkan untuk hal-hal yang dulu saya nikmati, sekarang saya sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Yang ketiga, depersonalization, ya, atau sinism, ya. Bersikap dingin, acuh, nggak peduli, sinis terhadap pekerjaan. Saya nggak peduli lagi deh sama pelanggan. Itu urusan mereka. Waduh, gawat kalau begitu ya. Dan yang ketiga, reduksi pencapaian pribadi, reduce personal accomplishment. Merasa tidak efektif, pekerjaan tidak berarti, jadi dia bilang, ngapain saya kerja keras, nggak ada hasilnya, percuma. Waduh, ini kalau sudah gini, eh, gawat ya, gawat banget ini kalau sudah begini. Ya, ya jadi pesannya burnout itu bukan tanda kelemahan. Ini tanda bahwa lingkungan kerja sudah terlampau berat untuk seorang manusia. Jadi manusiawi ya. Nah, waktu kita hampir habis, mari kita ingat 5 poin penting tadi ya. Pertama, stres tidak selalu buruk. Challenge pressure itu sehat, tapi kalau hydrogen pressure itu merusak. Yang kedua, dampak stres. Fisik jadi sakit, psikologi cemas, perilakunya jadi absen terus, nggak pernah datang kantor, bahkan resign. Yang ketiga, strategi individu. Kita bisa melakukan manajemen waktu, kita paling tidak bisa olahraga 5 hari dalam 1 minggu, relaksasi, curhat kepada orang yang memang bisa kita percaya, tidur yang cukup 7 sampai 8 jam sehari, makan yang sehat, hindari gorengan, ya, hindari rokok. Kopi boleh, tapi jangan pakai gula dan itu cukup secangkir aja sehari, ya. Yang keempat, strategi organisasi, ya. Jadi organisasi juga harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, fleksibilitas kerja, budaya wellness, pelatihan supervisor, ya, gitu. Dan yang terakhir tadi burnout, kelelahan emosional, sinisme, merasa tidak efektif, ya. Jadi stress is not what happens to you, it is your response to what happens to you, ya. Jadi stres itu bukan apa yang terjadi padamu, stres adalah responmu terhadap apa yang terjadi pada dirimu, ya. Jadi kalau video ini membantu, silahkan like dan subscribe, share ke teman yang sedang stres di kantor atau organisasinya, ya. Nah, komen di bawah ini, apa cara favorit kalian untuk mengatasi stres? Jaga diri, jangan tunggu burnout baru peduli, stres itu wajar, tapi jangan dibiarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.